Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resti Agustriani, SPD MPD, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Fajrul Jailani Wafa. Yang kedua, Ahmad Noval. Yang ketiga, Rifdan Abdullah Asegab. Yang keempat, Bagus Yanuar Fidaus. Yang kelima, Dion Sudibyo. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fajrul Jailani Wafa. Kepada Fajrul Jailani Wafa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlian Wafa, NPM 073. Pada awal masa remaja, anak laki-laki maupun anak perempuan sudah mengetahui sifat-sifat mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka mengetahui itu melihat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh teman-teman mereka. Banyak dari mereka yang menggunakan standar kelompoknya sebagai konsep dasar kepribadian ideal dan membandingkannya dengan kepribadian mereka sendiri. Tidak banyak yang merasa berhasil mencapai gambaran ideal ini, dan tidak merasa berhasil, mereka ingin mengubah kepribadian mereka. Masalah ini merupakan masalah yang sulit dan terkadang susah dan tidak teratasi. Oleh karena itu, terkadang remaja pergi ke lingkungan yang berbeda untuk mencari di mana mereka bisa diterima dan bisa cocok tentang kepribadian dia, dan tidak ada yang membeda-bedakan mengenai kepribadiannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Fajrul Jailani Wafa yang telah menyampaikan atau memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ahmad Noval. Kepada Ahmad Noval, saya persilakan. Jika remaja mengubah lingkungan mereka sebagaimana terjadi ketika pindah ke tempat lain untuk sekolah atau bekerja, maka perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Remaja yang pergi ke tempat lain untuk mengikuti perguruan tinggi misalnya, biasanya dia menunjukkan kematangan sosial dan emosional yang lebih besar, serta lebih toleran daripada mereka yang tetap tinggal bersama orang tua. Dalam lingkungan yang berbeda, remaja cenderung mencari orang-orang yang memperlakukan sesuai dengan konsep dirinya dan menghindari orang-orang yang perlakukan berbeda dengan dirinya. Selanjutnya, beberapa kondisi yang mempengaruhi konsep diri yang buruk dengan sendirinya akan berubah bila nilai-nilai kelompok berubah. Kalau dukungan sosial merupakan nilai yang tertinggi, maka remaja yang tidak populer akan merasa kurang. Jika keakraban sekelompok sebaya mulai melemah dan popularitas tidak terlampau dinilai tinggi, remaja dapat memandang diri sendiri dari sudut pandang yang berbeda dan dapat merasa lebih mantap. Banyak kondisi dalam kehidupan remaja yang turut membentuk pola kepribadian melalui pengaruhnya pada konsep diri. Beberapa diantaranya itu kondisi masa kanak-kanak. Tetapi banyak yang merupakan akibat dari perubahan-perubahan fisik, psikologis yang terjadi selama masa remaja. Di antaranya itu satu, usia kematangan. Remaja yang matang lebih awal. Selanjutnya
yang diperlakukan seperti orang-orang yang hampir dewasa, mengembangkan konsep diri dan menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Remaja yang matang terlambat, yang diperlakukan seperti kanak-kanak, mereka salah dimengerti dan bernasib kurang baik, sehingga cenderung berperilaku yang dapat menyesuaikan diri. Sekian. Terima kasih kepada Ahmad Nopal yang telah menyampaikan materi atau memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Rifdan Abdullah Assegaf. Kepada Rifdan Abdullah Assegaf, saya persilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya di sini ada tentang kepatutan seks. Kepatutan seks di sini yaitu menampilkan diri, minat, dan perilaku yang membuat remaja mencapai diri yang lebih baik. Ketidakpatutan seks ini juga membuat remaja sadar akan diri. Hal ini memberi akibat buruk pada perilakunya. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu nama dan julukan. Remaja biasanya akan malu jika ada yang memanggil namanya seperti nama-nama buruk atau bisa dikatakan dengan nama cemoohan. Ya mungkin bisa dicontohkan seperti si A itu namanya Doni, tapi dikatakan namanya itu seperti nama-nama hewan lah, apalah seperti itu. Jadi nama-nama buruk itu dijadikan nama si orang A itu, padahal namanya itu adalah Doni begitu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Yang selanjutnya ada hubungan keluarga. Jadi remaja yang mempunyai hubungan keluarga yang erat dengan orang ini, mereka akan merasa ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Terus, jika tokoh ini sesama jenis, remaja akan tertolong untuk mengembangkan konsep diri yang layak untuk jenis seksnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifdan Abdullah Assegaf yang telah menyampaikan atau memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Yanuar Fidaus. Kepada Bagus Yanuar Fidaus, saya persilakan. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang konsekuensi usaha untuk memperbaiki kepribadian. Keberhasilan remaja dalam usaha untuk memperbaiki kepribadiannya bergantung pada banyaknya faktor. Pertama, ia harus menentukan ideal-ideal yang realistik dan dapat mereka capai. Kalau tidak, ia pasti akan mengalami kegagalan dan bersamaan dengan itu mengalami perasaan tidak mampu, rendah diri, dan bahkan menyerah bila ia menimpakan kegagalannya pada orang lain. Kedua, remaja harus membuat penilaian yang realistik mengenai kekuatan dan kelemahannya. Perbedaan yang mencolok antara kepribadian yang sebenarnya dengan ego ideal akan menimbulkan kecemasan, perasaan kurang enak, tidak bahagia, dan kecenderungan menggunakan reaksi bertahan. Ketiga, para remaja harus mempunyai konsep diri yang stabil. Konsep diri biasanya bertambah stabil dalam periode masa remaja. Hal ini memberikan perasaan kesinambungan dan memungkinkan remaja memandang diri sendiri dalam cara yang konsisten. Tidak memandang diri hari ini berbeda dengan hari lain. Ini juga meningkatkan harga diri dan memperkecil perasaan tidak mampu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bagus Yanuar Fidaus yang telah menyampaikan atau memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. 1. Konsekuensi usaha untuk memperbaiki kepribadian. Keberhasilan remaja dalam usaha untuk memperbaiki kepribadiannya tergantung pada banyak faktor. Pertama, ia harus menentukan ideal-ideal yang realistik dan dapat mereka capai.
Jadi ia pasti akan mengalami kegagalan dan bersamaan dengan itu mengalami perasaan tidak mampu, rendah diri, dan bahkan menyerah bila ia menimpakan kegagalan pada orang lain. Yang kedua, remaja harus membuat penilaian yang realistik mengenai kekuatan dan kelemahannya. Perbedaan yang mencolok antara kepribadian yang sebenarnya dengan ego ideal akan menimbulkan kecemasan, perasaan kurang enak, tidak bahagia, dan cenderung menggunakan reaksi-reaksi bertahan. Yang ketiga, para remaja harus mempunyai konsep diri yang stabil. Konsep diri biasanya bertambah stabil dalam periode masa remaja. Hal ini memberikan perasaan berkesinambungan atau kesinambungan dan memungkinkan remaja memandang diri sendiri dalam cara konsisten. Tidak memandang diri hari ini berbeda dengan hari yang lain. Ini juga meningkatkan harga diri dan memperkecil perasaan tidak mampu. Yang keempat dan yang paling penting, remaja harus merasa cukup puas dengan apa yang mereka capai dan bersedia memperbaiki prestasi-prestasi di bidang yang mereka anggap kurang. Menerima diri sendiri menimbulkan perilaku yang membuat orang lain menyukai dan menerima remaja tersebut. Ini kemudian mendorong perilaku remaja yang baik dan mendorong perasaan penerima diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri menentukan kebahagiaan seseorang atau remaja itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.